Nomor 3, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Nah, di sini rekomendasi dari MUI kita dalam kita mendukung perjuangan saudara kita di Palestina dan dalam kita menghentikan kekejaman Israel Zionis dengan menghindari dan tidak menggunakan lagi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan dan juga Zionisme. Di sinilah muncul isu boikot. Ya, isu boikot terhadap produk-produk yang ada afiliasinya dengan Israel, perusahaan-perusahaan yang memberi saham terhadap kekayaan dan keuntungan bagi negara Israel. Bagi umat Islam tidak boleh sama sekali memakai produk ini, apalagi yang bertuliskan product of Israel. Dan ini juga kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang tinggal di Amerika, Kanada, dan juga di Eropa secara umum, bahwa muslimin di Eropa yang di sana banyak sekali produk-produk Israel, dituliskan produk-produk makanan itu made of Israel atau made in Israel, itu banyak. Maka saudara kami di Eropa, kalaulah belum ada fatwa daripada ulama di Eropa, maka fatwa ulama di Indonesia sudah ada. Tidak boleh membeli lagi, mengkonsumsi produk-produk Israel tersebut. Ya, ini atas dasar pandangan agama kita. Nah, jadi kalau ada saudara kami yang tinggal di Kanada, Amerika, begitu juga di Eropa, hindari memakan atau mengkonsumsikan atau membeli produk-produk yang jelas-jelas Israel atau produk lain yang berafiliasi ada hubungannya dengan Israel, dengan perusahaan-perusahaan Israel, perusahaan kerjasama dan yang lain. Nah, apa-apa saja produk ini tidak didetilkan dan dijelaskan oleh MUI. Ya, ini tidak dijelaskan di dalam fatwa apa-apa saja produknya. Inilah akhirnya menjadi tugas kita masing-masing, tugas kita bersama untuk melihat yang mana produk-produk daripada perusahaan-perusahaan luar, yang perusahaan ini base-nya adalah, dasarnya adalah misalkan di Amerika, yang dia ikut mendukung, menyuplai kebutuhan-kebutuhan tentara Israel. Nah, ini kami membacakan di sini adalah apa yang diberitakan dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Arab, yang mereka telah memboikot, tidak lagi menggunakan, tidak lagi mengkonsumsikan. Saya tidak mengatakan ini dia, tapi adalah berita daripada Detik Finance. Saya bacakan berita dari Detik Finance yang disebutkan di sini secara dunia Islam produk-produk ini itu diboikot, tidak dikonsumsikan. Ya. Dalam berita dikutip dari Reuters, Parlemen Turki memboikot produk. Ini Parlemen Turki ya, kita ambil contoh. Ini berita, saya baca berita ini. Di Detik Finance, Parlemen Turki memboikot produk Coca-Cola dan Nestle. Nestle, tulisan Nestle. Jadi produk Coca-Cola, produk Nestle, turunan tertulis biasanya produk itu, ini tidak dipakai, diboikot. Ya, tidak dipakai, diboikot, tidak dikonsumsikan. Sedangkan dilansir dari AFP, masyarakat Bahrain juga menghindari produk-produk yang diduga mendukung Israel seperti McDonald,
KFC dan Starbucks. Ya, ini di Bahrain, ya, di Timur Tengah negara Bahrain ini di boikot, sama sekali tidak dikonsumsikan. Nah, di Bahrain. Ini artinya apa? Ini menjadi cerminan bagi kita. Kan fatwa MUI tidak disebutkan. Tinggal sekarang adalah setiap negara itu melihat di negara-negaranya produk-produk yang ada. Saya hanya membacakan berita ini. Ya. Kemudian dalam berita yang lain dari The Media Line, kampanye boikot Israel di Yordan menyasar lebih luas, yakni produk asal Amerika, Inggris dan Prancis. Jadi di Jordania produk-produk Amerika, Inggris dan Prancis ini juga diboikot. Di antaranya di samping yang sudah disebutkan tadi, ada juga merek Pizza Hut yang juga turut diboikot. Pizza Hut itu turut diboikot karena dianggap ini perusahaan asal dari Amerika, Inggris dan Prancis, ya. Kemudian saya bacakan di Detik Finance ini. Berikut ini daftar produk makanan dan minuman yang dianggap mendukung Israel hingga diboikot di sejumlah negara. Jadi dirangkum di sejumlah negara untuk jadi cerminan kita. Ini produk-produk yang diboikot. Boikot tidak digunakan lagi, tidak dikonsumsikan lagi dan tidak dibeli lagi. 1. McDonald dan Burger King. Di Siglina, alhamdulillah, orang Sigli memang nggak pernah makan itu. Karena apa? Nggak ada di sini. Ya, luar biasa. 100% masyarakat Sigli tidak memakai produk McDonald dan Burger King. Betul? Betul, alhamdulillah. 100%. Nah, jadi diboikot sudah masa dulu udah diboikot. Nggak pernah dibeli sama orang PD, Ya, jadi alhamdulillah orang PD nggak pernah, ya, di PD ya, tidak membeli McDonald dan Burger King. Alhamdulillah. Ini perlu dicatat oleh dunia juga, ya. Ya, kemudian produk nomor 2 yang diboikot di dunia itu adalah KFC dan Pizza Hut. Nah, orang PD ada beli KFC dan Pizza Hut di PD? Tidak ada. Alhamdulillah. 100% orang PD juga tidak beli KFC dan Pizza Hut. Nah, ini juga luar biasa orang PD. Ya, udah boikot sejak zaman dulu. Ya, sebelum lahir sudah memboikot. Haji Hana, udah. Kemudian ketiga, produk-produk yang secara umum seluruh dunia itu diboikot, Coca-Cola, Pepsi dan Nestle. Ya. Itu diboikot. Nah, ada orang PD yang minum Coca-Cola, Pepsi? Ya, diminum, jangan dibeli, jangan diminum, dipakai untuk pembersih WC juga jangan. Nah, jadi lo hanaku je kublo Coca-Cola untuk pergi WC karena Pepsi, Coca-Cola bersihkan WC bagus, sangat bersih. Ya, ada juga orang beli itu untuk membersihkan WC, bukan untuk minum, bersihkan WC ada juga, bersihkan dapur, ya, sangat ini lebih kuat daripada ini. Makanya kalau sudah minum itu bersih. Isi dalam itu bisa bersih. Toto yang jebnya bisa bersih isi dalamnya mandung, ha? Ya, trip-trip aja merasa geroi. Ya. Bayangkan itu. Nauzubillah. Itu saya membaca berita ini, ya. Membaca berita. Ya, semua yang saya bacakan ada di Detik Finance, ya. Kemudian yang keempat, produk yang golongan keempat yang secara dunia itu diboikot adalah Starbucks. Ya. Starbucks ramai di boikot karena ini banyak konten-konten pro Palestina. Begitu juga Starbucks ada konten-konten terhadap LGBT juga. Ini dia mendukung, ya, produk-produk ini. Starbucks itu apa? Starbucks itu kedai kopi, ya, kedai kopi Amerika. Ya, Starbucks. Man menyeurang Amerika, di Amerika sana mau ngopi hanya kedai kopi lain, Cina Starbucks mandung. Ya, Bang. Ya. Jadi tamjak blok kopi tadi, je kopi kan. Yang tajak Starbucks. Kedai kopi lain jarang. Hai nana, tapi jarang. Tapi di mana-mana kalau mau ngopi, ciknya saja menumpuk. Hana lain. Jadi bukan hal yang mewah minum di Starbucks di Amerika karena emang yang tajak ciknya. Ya, ciknya hana lain. Nah sabuh-sabuh tak kait, tapi hana maju. Nya yang nah.
berarti menyangkut saudara-saudara kita di Amerika, ya berarti kaku je kopi gaya orang dah. Ya, kopi draw tu. Atau kopi lain. Ya, ini kopi Starbucks. Ini saya baca di Detik Finance. Kemudian ada juga Soda Stream, ya. Kemudian Sabra. Selanjutnya daftar produk kecantikan yang disinyalir ini berasal dari Israel. Ada ini daftar produk kecantikan, ada Ahava, kemudian Dr. Fisher, kemudian L'Oreal Israel, sabun Maroccanoil, ya, dan selanjutnya untuk produk-produk teknologi yang diboikot di dunia, ya, yang diboikot ada Puma, PUMA, kemudian HP, Hewlett Packard, kemudian ada Siemens, ada AXA, yaitu perusahaan asuransi, Google, ya, Google, YouTube, ya, boikot shit, ya, nah shit yang menyasar itu yang diboikot. Nah, jadi ini hanya sekilas yang kami bacakan, ini berita dunia saja di antara yang diboikot tersebut. Ada juga lain di Indonesia secara umum, mohon dicek kembali dan dibaca sendiri beritanya khusus di Indonesia apa-apa saja yang menjadi produk-produk yang perusahaan tersebut adalah perusahaan yang di Amerika, yang mereka punya andil dalam membantu Israel, membantu kalaupun enggak membeli senjata, tapi menjadikan Israel itu berkuat, menjadikan Israel punya dana cukup untuk mereka melancarkan perang, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, yang kami ingin sampaikan juga di sini adalah tentang upaya memboikot ini, bahwa penting untuk kita pahami, semangat memboikot ini adalah bukanlah semangat karena sedang terjadi perang saja, tapi harus muncul semangat yang lain untuk kita kembangkan dan kita gunakan produk-produk lokal kita dari negara kita sendiri. Saatnya kita merasa percaya kepada produk-produk daripada saudara kita sendiri. Ya, ada juga yang memboikot, misalkan diberitakan itu adalah produk-produk Unilever. Unilever kita tahu itu memang perusahaan multinasional, seluruh dunia dia ada. Apa yang kita pakai di Sigli itu yang dipakai di New York, itu yang dipakai di Jerman, itu yang dipakai di Cina. Jadi perusahaan memang multinasional seluruh dunia, produknya seluruh dunia ada. Punya siapa? Ya punya Amerika. Bayangkan produk-produk ini adalah produk luar. Apakah produk-produk dari obat ego? Produk lain punya kita ada tidak? Ada. Tetapi karena produk ini begitu banyak, sehingga orang lebih suka memakai yang ini karena pertama banyak, yang kedua murah. Padahal produk kita sendiri juga ada. Ubat ego yang ada urundro tu, bahkan lebih hana singke tu, lebih god bagi ego ada juga. Cuma karena jarang ada iklan, karena mungkin harganya sedikit lebih mahal 2.000 dari yang itu, kita membiasakan memakai produk luar. Maka semangat yang ingin kita munculkan bukan cuma semangat jangan beli punya orang, tapi semangat untuk lebih percaya kepada produk kita sendiri, yang nanti ekonomi kita itu bangkit, ekonomi lokal itu berjaya. Sabun-sabun rapingan pegat dari sabun raw tu jut pakai haji tu mah, yang produk lokal ada. Biasakan kita memakai produk-produk lokal seperti itu. Nah, ini yang paling penting yang kami sampaikan dalam banyak pertemuan. Di samping tidak membeli produk-produk luar, biasakan kita melihat lebih percaya kepada produk lokal kita sendiri demi untuk membangkitkan ekonomi umat kita sendiri, dan ini akan jauh efeknya lebih besar. Nah, ada yang nanya juga, akankah ini berimbas Ustaz terhadap kita enggak beli, terhadap
terhadap Israel terhadap Amerika, tadi kita sampaikan bahwa Israel dengan Amerika nggak bisa dipisahkan. Perusahaan-perusahaan Amerika itu banyak, ya. Boykot itu, ajakan untuk memboikot langsung kemudian berpengaruh kepada bursa saham, pasar bursa saham. Perusahaan-perusahaan besar setiap hari melihat kinerja perusahaannya di dunia baik atau tidak, itu pada indeks sahamnya naik atau turun, langsung itu. Perusahaan seperti Unilever, Nestle dan yang lain dengan ajakan boykot seluruh dunia, itu sahamnya turun. Turunnya saham sebuah perusahaan itu akan menjadikan investasinya mandek. Investasinya mandek. Saham perusahaan yang turun terus sahamnya itu akan mengalami kebangkrutan. Nah, kalau ini bangkrut atau bahkan dia banyak rugi, ini pemerintah itu harus ikut campur segera mungkin untuk menyelamatkan kerugian perusahaan besar, yang perusahaan ini yang mensuplai, ya, perusahaan besar di negara tersebut yang mensuplai politikus-politikus itu. Tikus-tikusnya nyuruh yang bimpun. Nah, itu akan tergoyangkan. Kenapa tidak? Hari ini senjata ekonomi, senjata yang sangat kuat, akan sangat berpengaruh. Apalagi kita tahu bukan Israel, tapi Amerikanya yang lebih rayu. Amerika dan perusahaan Amerika itu banyak. Itu akan mempengaruhi secara langsung. Sangat berpengaruh, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ajakan boikot ini adalah ajakan yang sangat berpengaruh. Kemudian kami ingin menjelaskan pada poin yang disampaikan oleh para ulama kita tentang mendukung perjuangan Palestina ini adalah hukumnya wajib. Dukungan ini tidak dirincikan seperti apa saja dukungannya. Tapi yang hubungan di sini disebutkan tentang masalah zakat. Ya. Jadi dukungan yang bisa kita berikan, zakat, infak, sedekah, itu adalah termasuk dukungan yang inti yang bisa kita berikan untuk perjuangan saudara kita di Palestina. Sekarang dukungan kita seperti, ya, saudara kawan-kawan di media sosial. Media sosial, bentuk dukungan yang kita berikan dengan membuat postingan-postingan, video, kemudian juga berita yang menjelaskan kondisi kita, saudara kita di Palestina, itu mempengaruhi tidak terhadap perjuangan saudara kita di Palestina? Itu mempengaruhi, maka itu wajib untuk dilakukan juga. Hari ini ada media sosial. Media sosial ini pengaruhnya besar melalui influencer. Influencer adalah orang-orang yang memiliki follower banyak. Dia menjelaskan tentang kondisi saudara kita di Palestina dan kejamnya Israel. Itu pembelaan, dukungan yang sangat ampuh sekarang. Sangat ampuh sekarang. Maka influencer-influencer dimanapun di negeri kita, di Indonesia, kami sampaikan, itu wajib juga atas dasar ini, karena berpengaruh terhadap saudara kita di Palestina, untuk mereka mendukung, menyuarakan suara kekejaman Israel terhadap saudara kita di Palestina melalui postingan-postingan yang memberikan pengaruh baik terhadap saudara kita di Palestina dan menyadarkan orang terhadap kejamnya Israel. Jadi secara media sosial juga masuk dukungan ini menjadi wajib. Begitu juga bagi turun ke bawah, bagi saudara-saudara kita yang punya kemampuan dalam mengedukasi, memberikan pendidikan terhadap Palestina. Hari ini kita di sekolah-sekolah, kemudian juga di tempat-tempat, di mimbar-mimbar, ya, kita bicarakan tentang Palestina. Kenapa? Karena ini kewajiban dukungan kita terhadap saudara kita di Palestina. Kalau orang tidak paham masalah di Palestina, kasus masalah di Palestina, ya mana mungkin mereka akan membantu secara dana. Tanpa kita mengajak, tanpa kita mengedukasi, tanpa kita menjelaskan permasalahannya, tanpa sering dibicarakan,
mana mungkin orang akan tersadarkan untuk membantu. Nah, maka kalaulah ada guru-guru kita, majlis-majlis taklim yang bicara tentang masalah Palestina, karena memang itu wajibus sa'ah namanya, adalah kewajiban yang saat ini kita harus sama-sama memikirkan ke arah sana. Ya, jadi masuk dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Ya, memberikan edukasi seperti ini, dukungan terhadap kemerdekaan. Bagi anak-anak kita di sekolah-sekolah, kami juga mengimbau kepala-kepala sekolah, mestilah ada di sekolah itu edukasi terhadap kekejaman Israel dan dukungan terhadap saudara kita di Palestina pada anak-anak sekolah. Artinya apa? Anak sekolah itu sejak dari sekolah dia sudah paham sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga nanti di antara mereka ada yang muncul keinginan yang kita tidak tahu, punya kemampuan dalam mereka membela Palestina. Nah, yang ketiga, hari ini perang itu di samping perang langsung dengan bom, dengan senjata yang biasa kita tahu, ada senjata lain yang sungguh sangat luar biasa. Ini mempengaruhi dan merusak. Senjata apa? Senjata internet. Hacker-hacker dunia ya, yang menyerang, perang cyber. Ini juga sangat luar biasa. Pernah diberitakan ada Iron Dome, yaitu rudal Israel itu yang yang melindungi tembakan-tembakan rudal dari luar. Itu bisa dikontrol, dihack, sehingga rudal itu terbang bukan ke sana, terbangnya jatuh ke atas orang-orang Israel itu sendiri dengan dihacker. Jadi dihacker karena itu bisa dikontrol, itu bisa dihacker. Nyan saw yang membuatnya, awak-awak yang carang, yang merokan mungkin cua-cua beng, orangnya ambil cua beng, bersih cua bom, ya, cua bom Israel membuatnya. Ini senjata yang sangat menakutkan bagi Israel juga. Kenapa? Kalau ada yang canggih, karena memang Israel termasuk paling canggih di bidang itu. Kan tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang juga punya keahlian. Bahkan termasuk di Indonesia dikabarkan ahli-ahli IT Indonesia itu justru yang hacker-hacker yang cuma-cuma yang ahli. Ya, artinya bahwa ini juga senjata yang sangat ampuh. Siapa tahu ada anak-anak kita yang mereka memiliki kemampuan itu, dia sanggup untuk bukan membunuh orang Israel, bukan, tapi kita katakan adalah menjadikan senjata mereka tidak bisa difungsikan, tidak bisa dipakai untuk menyerang saudara kita di Palestina. Kalian punya kemampuan, maka lakukan itu. Bagaimana menetralkan senjata-senjata mereka dari jarak jauh, punya keahlian. Oh, sekarang belum ada anak-anak kita dengan edukasi Palestina seperti ini, muncul keinginannya, mimpiannya nanti untuk ahli di bidang IT yang nanti mampu dia mengontrol senjata jarak jauh dengan cara demikian. Siapa tahu itu adalah manfaat daripada edukasi itu sendiri. Nah, jadi ini ingin kami sampaikan sebagai amanah, karena MUI juga menyampaikan agar setiap para ulama, guru-guru dan kiai-kiai, tengku-tengku, ustaz-ustaz untuk menyampaikan, mensosialisasikan fatwa MUI yang sudah dilahirkan ini untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.